Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srida Sukmaningsih, NIM 4201017051 dari Prodi S1 Keperawatan semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemasangan NGT atau nasogastric tube. Selanjutnya kita ke pengertian NGT. NGT adalah cara memasukkan nutrisi cair dengan selang plastik yang dipasang melalui hidung sampai lambung. Tujuan pemasangan NGT ini yang pertama, memberikan nutrisi pada pasien yang tidak sadar dan pasien yang mengalami kesulitan menelan. Yang kedua, mencegah terjadinya atrofi esofagus atau lambung pada pasien tidak sadar. Yang ketiga, untuk melakukan kumbang lambung pada pasien keracunan. Yang keempat, untuk mengeluarkan darah pada pasien yang mengalami muntah darah atau pendarahan pada lambung. Adapun jenis-jenis selang NGT itu selang yang masuk dari lubang hidung ke duodenum atau jejunum, disebut saluran nasoenterik. Panjang tabung ini bisa sedang yang digunakan untuk makan atau panjang yang digunakan untuk dekompresi. Ada dua jenis tabung hisap gastrointestinal. Yang pertama adalah Levin tube. Levin tube ini merupakan tabung plastik multiguna lumen tunggal yang biasa digunakan dalam intubasi NGT. Yang kedua ada Salem-Sum tube, tabung lumen ganda dengan kuncir yang digunakan untuk suktion intermiten atau kontinun. Indikasi dari pemasangan NGT ini ada yang pertama yaitu dekompresi lambung. Dekompresi lambung ini tabung nasogastrik terhubung ke suktion untuk memfasilitasi dekompresi dengan membuang isi lambung. Yang kedua ada aspirasi kandungan cairan lambung, baik untuk drainase atau mendapatkan spesimen untuk dianalisis. Ini juga akan memungkinkan drainase dalam kasus overdose atau keracunan obat. Yang ketiga ada pemberian makan dan pemberian obat. Memasukkan selang NGT ke saluran GI akan memungkinkan pemberian makan dan pemberian berbagai obat. Tabung NG juga dapat digunakan untuk makanan internal pada awalnya. Yang keempat ada pencegahan muntah dan aspirasi. Dalam pasien-pasien trauma, tabung NG dapat digunakan untuk membantu pencegahan muntah dan aspirasi, serta untuk penilaian perdarahan pada gastrointestinal atau GI. Selanjutnya ada resiko indikasi pemasangan NGT. Seperti kebanyakan prosedur, pemasangan selang NGT tidak semuanya bermanfaat bagi pasien karena risiko dan komplikasi tertentu yang mungkin terjadi seperti aspirasi. Aspirasi ini komplikasi utama dan penyisipan tabung NG termaksud aspirasi. Yang kedua, tidak nyaman. Pasien yang sadar mungkin akan merasakan sedikit ketidaknyamanan saat selang NG dialirkan melalui lubang hidung dan masuk ke perut yang dapat menyebabkan tersedak atau muntah. Suktion harus selalu ada dan siap digunakan dalam kasus ini. Yang ketiga ada trauma. Tabung tersebut dapat melukai jaringan di dalam sinus, tenggorokan, kerongkongan, atau perut jika tidak dimasukkan dengan benar. Yang keempat ada salah penempatan. Skenario yang tidak diinginkan seperti penempatan yang salah dari tabung NG ke dalam paru-paru akan memungkinkan makanan dan obat melewatinya yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Yang kelima, ada komplikasi lain termaksud kram perut atau pembengkakan akibat pemberian makan yang terlalu besar, diare, regurgitasi makanan atau obat,
penyumbatan atau penyumbatan tabung. Terus ada perforasi atau robekan tabung, dan tabung keluar dari tempat dan menyebabkan komplikasi tambahan. Adapun alat dan bahan pemasangan NGT, yang pertama yaitu ada selang lambung NGT, ukuran disesuaikan dengan usia. Yang kedua ada jeli, yang ketiga stetoskop, yang keempat spuit 10 cc, yang kelima bengkok, 6 handuk, 7 penutup selang lambung, 8 plaster dan gunting, 9 spate lidah, dan 10 tisu. Selanjutnya di sini ada SOP pemasangan NGT. Yang pertama itu jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan pada pasien dan keluarga. Yang kedua, atur posisi tidur pasien. Yang ketiga, cuci tangan. Keempat, dekatkan alat. Yang kelima, letakkan handuk di bawah kepala pasien. Yang keenam, ukur panjang selang lambung dengan cara mengukurnya dari pangkal hidung ke telinga pasien, lalu ke prosesus sipoideus. Yang ketujuh, beri batas panjang selang lambung yang telah diukur dengan plaster. Yang ke-8, beri jeli pada selang lambung sepanjang 7 sampai 10 cm. Yang ke-9, masukkan selang lambung ke salah satu lubang hidung dengan posisi kepala ekstensi. Selang sudah sampai orofaring, posisi kepala refleksi. Bila pasien batuk, berhenti memasukkan selang lambung dan anjurkan pasien untuk bernafas. Setelah rileks, dilanjutkan dengan memasukkan kembali selang tabung. Yang ke-10, cek apakah selang lambung sudah masuk lambung dengan cara menghisap cairan lambung. Masukkan udara 5-10 cc melalui spuit 10 cc dengan dengarkan menggunakan stetoskop pada perut kiri kuadran atas. 11. Jika terdengar suara udara di lambung, plaster selang lambung ke ujung hidung. Yang ke-12, tutup selang lambung, sambungkan selama lambung dengan plastik penampung. Ke-13, rapikan alat, pasien dan lingkungannya. Selanjutkan bereskan alat dan cuci tangan. 15. Dokumentasikan prosedur di status pasien yang meliputi jam pemasangan, jumlah dan warna cairan lambung. Sampai di sini saja penjelasan saya tentang prosedur pemasangan NGT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.